Kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman, sepertinya apa yang diperkirakan Rasulullah sekarang sudah terbukti, sekarang sudah terjadi. Ini kalau kita bicara nilai. Sekarang ini orang yang mengamalkan Islam dengan lurus, orang yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan benar, sepertinya kok sudah aneh. Orang yang menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan baik, benar, lurus, kayaknya sekarang dianggap aneh, kayaknya dia terpencil, kayaknya dia nggak punya kawan. Aneh. Orang duwe bolo. Ya ini kalau nggak dikasih contoh ya nggak paham. Soalnya yang di sini ini orangnya cantik-cantik tapi maksudku gini sayang, emang aku sayang sama kamu? Loh kan kita wajib saling menyayangi. Kalau kita bicara nilai keislaman, orang sekarang yang benar-benar menjalankan nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat kita, rasanya dia akan jadi aneh dan terasing. Orang duwe bolo. Maaf ya. Zaman sekarang ini, zaman dimana semua tangan sudah pegang setan gepeng. Tahu kan? Apa itu? HP. Bahkan satu orang HP-nya nggak cukup satu. Satu orang itu HP-nya 2, 3. Betul? Di saat semua tangan zaman ini sudah pegang HP, kok ada orang yang kemana-mana itu nggak pegang HP tangannya, tapi pegang tasbih untuk berzikir. Aneh apa enggak? Jawab. Aneh apa enggak orang itu? Aneh. Nah, ini bukan di kalangan orang biasa, sampai di kalangan kiai. Loh ya, kiai dulu itu Bu, kalau tangannya dimasukkan saku, ditarik seret, yang keluar HP. Tasbih. Sampai salah aku ngomong. Kiai dulu, kalau tangan masuk saku, ini begitu ditarik keluar, HP. Tasbih. Itu kiai dulu. Tangan masuk saku, tarik seret, ngelewer, tasbih. Kalau kiai sekarang? Iya kok. Maaf banget. Semua tangan sekarang yang dipegang HP. Terus ada orang kok kemana-mana bawa tasbih. Dia akan aneh, terasing, bahkan dianggap gila mungkin. Nah dia kemana-mana Sulastri Sumiati Sugiyarti Sumarni Sundari Sulikah supaya aneh dia, aneh. Nah, ada pemuda yang kemana-mana riwa-riwi kok pegang kitab. Ada pemuda Sebamban Baru sini, siang sore kok yang dipegang kitab di mutolaah. Aneh, mungkin sama teman-temannya dianggap gila dia. Di saat yang lain asik scroll TikTok, di saat yang lain asik chattingan, video callan. Keren-kerenan bikin status. Dia mutolaah kitab. Aneh apa aneh? Halo? Aneh. Maaf. Zaman dimana ibu-ibu tiap habis maghrib itu yang di mutolaah
Yang dideres itu kitab-kitab semacam Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Kok ada ibu-ibu Sebamban Baru yang ba'da maghrib deres Quran, hafal pula Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok, bahkan dia ikut setiap hari 5 juz, setiap hari 5 juz. Aneh ibu-ibu Sebamban Baru itu. Betul? Coba yang rutin tiap maghrib baca Quran, angkat tangan. Coba maaf. Yang rutin tiap malam sholat tahajud, angkat tangan. Yang rutin tiap malam lihat TikTok, angkat tangan. Nah, coba seminggu saja HP off, matiin, kira-kira kuat apa enggak? Aneh orang itu. Maka dia akan dianggap bukan hanya aneh, mungkin dianggap gila. Itu kalau bicara tentang nilai-nilai keislaman. Maaf ya, maaf banget. Ada orang Sebamban Baru yang pagi-pagi baru dengar Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Dia itu udah bangun, udah berada di masjid, udah habis sholat, dia sedang berzikir sambil nunggu jamaah sholat subuh. Aneh itu orang. Aneh. Loh, pelaur. Sahur apaan? Bahkan mungkin dia akan jadi omongan di masyarakat. Bukannya kok subhanallah itu kakek-kakek luar biasa, itu makin tua makin rajin ibadah. Enggak, malah dirasani kok mbahe ora mulih-mulih ke masjid iki kaya wis krasa arep mati wong kuwi. Aneh. Loh, ini kalau kita bicara nilai keislaman. Maaf, orang zaman sekarang, sorry ya, yang bisa rutin qiyamul lail, sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud, sholat witir, kemudian duduk bersila, zikir, nunggu sampai jamaah subuh, aneh dia, aneh. Ada orang kok tiap malam bisa Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-guli kentutut gobek-gobek, cerekal meneh Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-guli kentutut gobek-gobek. Wong umumnya nek bengi ku HP-an terus, memang sampai dini hari. Tapi mentelengi HP sampai ibu-ibu iku turu do ngeloni. Nganti ora kober ngeloni. Anak bojo. Aneh. Maaf ya, ini contoh lagi. Loh. Maaf ya, sekarang hitungannya kan per menit. Gini. Kejujuran itu nilai keislaman, betul? Alan jawab yang semangat, tak ulang. Kejujuran itu nilai Islam, betul? Zaman sekarang ini ada pejabat kok bener-bener jujur, aneh. Yang ngelihatnya ke sini, masa ke sini? Sini nggak ada pejabatnya kok. Ya pejabat itu ya mulai paling atas sampai paling bawah.
betul-betul menjaga nilai Islam. Jujur, nggak suka bohong, nggak suka korupsi, aneh. Ada bantuan kok 100% langsung dikasihkan ke sasarannya. Kalau itu untuk rakyat miskin ya 100% untuk rakyat semua tanpa ada sunatan dan potongan. Aneh. Loh malah gak enek jarene kono. Wes lha yo mangkane bantuan apa jarene? Kan misalnya atau ini misalnya aneh, di saat umumnya yang lain berani korupsi kok dia nggak berani korupsi, aneh. Akhirnya nggak duwe bolo, kayak lurahmu ya ora duwe bolo. Loh, ora duwe bolo. Lah ya umumnya do wani korupsi kok kene ra korupsi dhewe misale. Aneh, akhirnya kan mikir, aku suwe-suwe kepencil ora duwe bolo ya. Loh terus dikon melu-melu tambahan. Kalau kita bicara nilai-nilai keislaman, Bu, gotong royong, kerukunan, itu nilai-nilai Islam. Sekarang ada orang yang betul-betul ikhlas dalam membantu, menolong. Ya Allah, udah mulai langka, Bu. Beda zaman dulu. Ingat nggak awal-awal transmigrasi itu? Ya Allah, kalau ada tetangganya yang susah makan, tanpa diminta itu saling membantu. Gantian itu kalau zaman dulu biasa. Lagi nyambel nggak ada cabai, minta ke tetangga itu dulu biasa, betul? Sekarang udah hampir nggak ada, beli semua. Loh, dirasani kae sing tukang ngrasani ngaku kae. Kalau nilai-nilai Islam sekarang ini udah mulai luntur. Maaf ya, ini juga udah diprediksi oleh Nabi. Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman di kalangan umatku pada zaman itu la yabqa minal Islam illa ismuh. Agama Islam hanya tinggal nama. Secara kuantitas banyak, tapi secara kualitas nol. Kalau dilihat secara administrasi, data di KTP agama Islam, tapi praktek menjalankan Islam nol, maka biasa disebut Islam. Besok yang masuk surga apanya? KTP-nya. Loh, ini Rasulullah yang memprediksi la yabqa minal Islam illa ismuh. Islam hanya tinggal namanya. Bahkan sesama Islam udah nggak lagi kerjasama kuat untuk memajukan Islam, tapi pada berantem, pada gegeran, pada tukaran, rebut kekuasaan, rebut pengaruh. Kira-kira sekarang udah terjadi apa belum? Ya ini sesuatu yang sangat memprihatinkan kita. Secara kuantitas jumlah makin banyak, tapi secara kualitas memprihatinkan. Bukan hanya yang di bawah, yang di atas pada rebutan. Halo? Halo? Ya, yang tingkat bawah maaf, sesama pengurus masjid, sesama takmir, kadang-kadang gegeran. Ada yang mutung gara-gara nggak dikasih jadwal khutbah. Males aku sekarang ke masjid itu. Kenapa? Udah nggak dikasih jadwal khutbah, mutung, masjidnya diobong. Aneh. Gara-gara nggak disuruh baca doa, mutung. Aku nggak ikut tahlilan sekarang. Kenapa? Udah nggak payu, aku nggak disuruh doa. Dia kan ngerasa kalau bukan dia yang doa berarti kan nggak sah. Betul? Masya Allah, ini betul-betul memprihatinkan. Ngimami kalau nggak dia nggak sah. Ada kan yang seperti itu? Ada, tapi orangnya nggak datang.
Loh, iya. Ini kalau kita bicara nilai keislaman. Masya Allah. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Al-Quran hanya tinggal tulisannya. Masih ingat nggak dulu kalau habis maghrib itu di rumah-rumah warga itu udah pada baca Quran walaupun belum ada listrik. Sekarang ya Allah, Quran ini kadang keluarnya setahun sekali waktu Ramadan. Masih mending itu. Saya jujur Bu, kadang-kadang prihatin banget saya. Orang sekarang pegang mushaf Al-Quran itu jarang-jarang, apalagi dengan alasan teknologi udah canggih, di HP sudah ada aplikasi Quran. Itu betul-betul subhanallah, sekarang Al-Quran tinggal tulisannya aja. Di semua HP mungkin ada aplikasi Qurannya, tapi udah nggak dibaca. Bener nggak ini kira-kira? Di rumah-rumah warga ya ada Qurannya, ada 1, 2, 3, tapi Al-Quran itu disimpan aja. Kadang-kadang sampai maaf ditelei tikus, pangan rayap malahan. Ya Allah, Al-Quran tinggal tulisannya. Kok meneng? Oh gak meneng, mosok nangis jere. Ya harusnya kita prihatin lah. Wa masajiduhum kabirah. Masjidnya gede-gede, masjidnya ganal-ganal. Masjidnya besar-besar, walakinnaha kharabun anil hidayah. Akan tetapi masjid-masjid itu kosong dari petunjuk, sepi dari jamaah. Sekarang di mana-mana masjid itu besar-besar, gede-gede. Tapi ya Allah, saya yakin Masjid Jebamban baru ini di semua, apa istilahnya sini Pak Lurah? RT, RW, kampung, pokoknya masjid-masjid yang ada di sini kalau lagi subuh akeh wonge, akeh cagake timbang wonge. Loh alasannya mosok subuh-subuh nderes. Hah? Jam 3 berangkat nderes. Ya kuwi. Astagfirullah. Lah kalau berangkat nderes jam 3 kok semangat. Lah kalau mendatangi undangan Allah untuk mendapatkan 20 rahmat, mendapatkan hidayah, maghfirah, kok enggak berangkat? Ya ngono kuwi lambene. Astaghfirullahaladzim. Lah iya. Makanya ini kita udah masuk ekstrim ritual. Kita kalau misalnya Islam dilecehkan pasti marah, semua marah, yakin marah, betul? Betul, tapi kitanya sendiri nggak mau menjalankan Islam dengan benar. Aku yakin kok, misalnya di sini ada pengumuman, kecamatan Satui dilarang menjalankan sholat Jumatan. Yang beragama Islam seluruh kecamatan, apalagi Sebamban Baru, keluar semua demo bawa pentungan. Kau kurang ajar, siapa yang melarang Jumatan? Padahal sing do metu nggo pentungan kae ora tau Jumatan kae wonge. Astaghfirullahaladzim. Ini kalau dalam istilah saya, maaf, kita udah masuk ekstrim ritual. Understand? Wis gak ngerti ya wis jawab apa yes ngono lho. Kita ini udah masuk wilayah ekstrim ritual. Understand? Para on sekalian. Loh, maksudnya gini. Orang sekarang itu apa-apa diagamakan. Sampai istilah-istilah itu seperti itu. Semua itu diagamakan. Ngerti maksudnya diagamakan itu dikaitkan dengan agama. Ini loh maksud saya. Masjid itu disebut rumah ibadah. Loh, omah kok ibadah? Apa masjidmu pernah sujud? Mbok gak nyaut ketoke. Pakaiane bapak ibu itu biasa disebut busana muslim, busana muslimah. Ya kapan nek maca syahadat?
pakaian kok Islam? Pakaian itu kan disebut busana muslim, busana muslimah. Maaf, peci yang warnanya putih itu disebut peci haji. Padahal urung tau roh Mekah. Wong tukune no pasar satui. Tapi disebut peci haji. No kapan dek nenek ikhram? Tapi namanya peci haji. Coba toh. Ya Allah, ya Karim gak dirungokke kok. Sampai di Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa. Loh berarti tahunya itu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Wong namanya tahu takwa. Ya mungkin orang Sebamban Baru mau niru silahkan bikin tempe iman. Onde-onde ikhlas. Tape subhanallah. Getok naudzubillah min dalik. Lu sekarang apa-apa itu istilahnya syariah kok. Coba ada ekonomi syariah. Halo? Ya Allah gak direken aku. Bank syariah. Ekonomi syariah. Tapi prakteknya ya mbuh. Wong saiki semuanya gitu kok. Aku khawatir suwe-suwe kok ono prostitusi syariah. Sayangnya, maaf, sayangnya hanya tampilan luarnya saja, tapi minim esensi, substansi. Aduh, aku ngomong esensi, substansi ini ngerti pora, wong-wong ini. Soalnya wong kene iki ayu-ayu tapi loh, tapi kalau kita bicara nilai itu minim sekali gitu loh Bu, maksudnya. Ya Allah, gini ya. Saya sering sampaikan kritikan ya untuk diri saya sendiri khususnya, juga untuk saudara-saudara saya umumnya semuanya. Di masyarakat kebanyakan mauidhah hasanah tapi kurang uswatun hasanah. Banyak yang pinter pidato tapi enggak pinter jadi contoh. Ada apa enggak kira-kira? Orangnya datang, duduknya di bawah apa di panggung? Perempuan apa laki? Orangnya pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Mana ya orangnya? Oh ya berarti ini pakai sarung, bajunya lengan panjang. Ini di sini ini orangnya. Duh. Pandai berceramah tapi enggak pandai jadi uswah. Pandai berorasi enggak pandai berekspresi. Ada apa enggak? Orangnya datang di bawah apa di panggung? Perempuan apa laki? Pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Mana orangnya? Nggak ada kok. Loh, yang berdiri kan cuma saya. Loh, berarti maksudnya saya? Matur suwun. Silakan difoto orangnya. Loh. Coba di masyarakat kita itu acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Semua acara ada mauidhah hasanahnya. Syukuran menempati rumah baru mauidhah. Tahun baru 1 Muharram mauidhah hasanah. Nanti Maulid Nabi mauidhah hasanah. Nanti Isra Mi'raj mauidhah hasanah. Menyongsong Ramadan mauidhah hasanah. Nuzulul Quran mauidhah hasanah. Halal bihalal mauidhah hasanah. Nak, iki peranaane sapa iki? Ya Allah. Duduk sayang, duduk. Bocah iki mbiyen lahirnya diadani apa dipisui ya. Duduk.
Halo? Coba sekarang acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Mulai nikahan, ayo coba toh. Mulai kelahiran sampai kematian itu ada mauidhah hasanahnya semua. Betul? Mulai kelahiran sampai kematian semua ada mauidhah hasanahnya. Bahkan ya, nikahan, walimatul nikah, mauidhah hasanah, walimatul arus, mauidhah hasanah. Nanti mantenya hamil, walimatul hamil, mauidhah hasanah. Nanti melahirkan, menamakan anak, walimatul tasmiyah, mauidhah hasanah, walimatul aqiqah, mauidhah hasanah, walimatul khitan, mauidhah hasanah. Loh, saya bisa cerita karena udah pernah diundang di semua acara-acara itu. Saya yang belum pernah diundang itu cuma satu, mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Itu saya belum. Semua acara itu ada mauidhah. Mauidhah hasanah. Tapi kenapa kok kurang bisa menjadi sarana turunnya hidayah bagi masyarakat? Ya karena hanya mauidhah, bukan uswah. Kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action. Understand? Kakean teori tapi kurang praktek. Kita itu kebanyakan teori tapi kurang praktek. Kalau soal teori, kita juaranya. Tapi soal praktek, mbuh gak digatekke aku ngomong. Gara-gara bocil-bocil iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, yang ironi, yang menyedihkan, yang punya teori itu kita, tapi yang mempraktekkan malah orang lain. Padahal itu teori milik kita, ilmunya milik kita, tapi yang mengamalkan, mempraktekkan dan mengambil manfaat malah orang lain. Coba, kita punya teori an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Bahkan ayat Qur'annya jelas. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini kan tentang kesucian, tentang kebersihan. Yang punya teori kita, tapi yang mempraktekkan malah orang lain. Coba. Kota di dunia ini yang paling terjaga kebersihannya, keindahan dan kerapiannya itu bukan kota-kota di Indonesia, enggak. Padahal yang punya teori kita loh itu. Indonesia ini negara dengan penduduk yang umat Islamnya paling besar di dunia. Harusnya yang mempraktekkan dan mengambil manfaat kita itu harusnya. Tapi ternyata yang mempraktekkan malah orang lain. Kota paling bersih, paling rapi, indah di dunia itu bukan kota-kota di Indonesia, malah Tokyo, Singapura, New Zealand. Ayo, lah kota-kota di kita itu terkenal kemproh dan koprohnya. Padahal di mana-mana ada tulisan an-nadhafatu minal iman. Harusnya kita itu ya bersih, rapi, suci. Aneh, tempat ibadah kita masjid, kalah bersih dengan tempat ibadah saudara kita yang beragama lain. Bener. Di kota-kota itu lihat gereja, pura, wihara rapi-rapi, bersih-bersih. Masjidmu tulisannya an-nadhafatu minal iman tapi kemproh. Ono telek cecek ora disuceni malah dibunderi kapur. Wer. Ditulisi tok awas telek. Masuk ke kamar mandinya, tulisannya an-nadhafatu minal iman, tapi jedinge masjidmu iku pesinge fiddini wad dunya wal akhirah. Kemproh, kotor, pesing, masuk ono tinggalane wong mundung-mundung, ora disiram malah diimbui. Gilani. Sorry ya. Dilanjut ndak ini ya? Teori-teori yang ada itu di Al-Quran semua. Tapi yang mempraktekkan kenapa bukan kita?
Gini loh sayang, paham pora toh. Indonesia ini kan mayoritas penduduknya beragama Islam. Harusnya kita yang mempraktekkan dong. Coba, wong kita itu punya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma sak teruse. Pencuri itu hukumannya kayak apa? Tapi negara yang paling bebas dari pencurian, kriminal itu malah Belanda, yang bukan negaranya orang Islam. Bu, di Belanda itu banyak penjara nganggur, kosong. Kalau di Indonesia overload semua. Nggak muat-muat penjara itu. Ya Allah. Apalagi yang nyuri-nyuri kayu, nyuri-nyuri tambang. Nyuri karet itu sik maling ecek-ecek itu. Itu yang nyuri-nyuri kayu, nyuri-nyuri tambang, nyuri kayu. Lah karena kayu-kayu pada dicuri, ditebangi, akhirnya daya serap airnya kurang. Sehingga kalau ada apa-apa ya sedikit-sedikit gempa, banjir, macam-macam. Lah salahnya kayunya dibabati habis. Itu salah mengamalkan wiridan. Dikasih ijazah sama kiai suruh baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Keliru bacanya. Ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu. Ya Allah. Bu, ar-rashi wal murtashi finnar. Kita yang punya, yang nyuap, yang disuap sama-sama neraka. Tapi coba, negara yang paling bebas korupsi itu mana? Tiongkok, Cina, Bu. Karena di sana korupsi dihukum mati. Berani korupsi, berani mati. Orang yang melakukan korupsi disediakan peti mati. Di sana. Di sana. Sana. Pokoknya koruptor disiapkan peti mati. Ketahuan korupsi, bus, hukuman mati. Di sana. Di sana. Padahal yang kita punya teorinya. Ya Allah. Terus nopo rai. Harusnya kita itu menjadi seperti yang diinginkan Allah. Dalam Al-Quran itu disebutkan kuntum khaira ummatin. Kalianlah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Kita harus jadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Siapa? Ya kita umat Islam harusnya. Indonesia harusnya. Tapi kenyataannya kita terbaik dari segi apa coba? Teknologi, kalah jauh sama Jepang. Bu, kita punya Al-Quran. Di Quran itu hampir 900 ayat bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya mestinya kita ahlinya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lah kok kalah sama Jepang? Orang Jepang itu mayoritas agamanya Shinto. Dia punya kitab suci namanya Nahonja sama Nihongi Yingiski. Kita apusi orang kira ngerti sampai. Kitab sucinya orang Jepang itu satu ayat pun nggak ada yang bicara tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, nggak ada. Murni tentang ritual, bicara murni tentang urusan dengan Tuhan mereka saja. Nggak ada yang membahas iptek. Kitab sucinya orang Jepang, Nahonja karo Nihongi Yingiski. Wis to ngandelo. Itu hanya bicara tentang ritual dengan Tuhannya. Orang Jepang itu punya Tuhan namanya Amaterasu Ohomi Kami. Dia punya anak laki-laki namanya Niniki no Mikoto. Anak perempuannya namanya Ninini no Mikoto.
punya anak lagi namanya Makoyoto, anaknya lagi namanya Hirohito yang sekarang jadi nama kaisar Jepang, anaknya lagi namanya Naruto, terus punya anak lagi Ajinomoto. Lowong kitab sucinya orang Jepang itu nggak ada yang bicara tentang ibtep, tapi teknologi kita kok kalah. Padahal kita hampir 1000 ayat tuh bicara teknologi. Tapi coba sekarang, sampean yang naik motor itu semuanya buatan Jepang, yang bagus-bagus itu. Honda Jepang, Toyota, ayo to nyaut, Honda, Toyota, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Mitsubishi. Jepang, ngonek soto Lamongan, sate Madura, wingko Babat, jenang Kudus, gudeg Jogja, pecel Madiun, pempek Palembang, kupat Kandangan. Berarti gak kuntum khaira ummatin, tapi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Lainnya soal badokan itu kita juara. Kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Loh, makanya di kita itu sampai ada istilah fi kulli makan, makan. Di setiap tempat mau mangan, sampai no pengajiannya Pak Lurah ya mangan ae sean. Ya karena memang fi kulli makan. Nek kowe kuwi barang kuwi. Wong kene ceramah pertentangan kok ngono. Ayu ngragas. Lho kudu ngireng lho. Makanya orang Sebamban Baru ini jan kullu syai'in qalu. Wa idza pata'jru qalu. Wa idza pata'lam qalu. Wa idza pata'anggur qalu. Wa idza badakir rupa qalu. Astagfirullahaladzim. Ya, iya. Lah sekarang nggih. Lah tugas utama hidup kita di dunia ini menjadi orang baik. Allah menciptakan manusia dalam keadaan baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia diciptakan Allah dalam keadaan baik. Allah menghendaki nanti kalau waktunya tiba manusia kembali menghadap Allah harus dalam keadaan baik. Maka tugas utama manusia di dunia ini adalah menjadi orang baik. Nah, tolong perhatikan, orang baik itu yang seperti apa? Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah. Orang baik itu adalah orang yang tidak jelek. Lah iya, baik itu solih ritual, solih sosial. Baik dalam hubungan dengan Allah, baik dalam hubungan dengan sesama makhluk. Kalau orang Sebamban Baru yang udah, santrinya luar biasa, ini biasa diistilahkan hablum minallah dan hablum minan nas. Ayo sayang jawab. Kalau urusan sama Allah biasa disebut hablum minallah. Kalau urusan dengan sesama manusia biasa disebut hablum minan nas. Dan memang semua ibadah itu nanti inti ajarannya yaitu hablum minallah baik, hablum minan nas baik. Coba perhatikan. Semua pedoman utama kita dalam menjalani kehidupan adalah Al-Qur'an. Al-Quran itu diawali dengan suratul Fatihah. Itu isinya memuji Allah, berdoa kepada Allah. Berarti simbol hablum minallah. Dan terakhir, urutan Al-Quran yang terakhir itu surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Itu simbol hablum minan nas. Jawab sayang. Ibadah paling utama itu sholat. Sholat itu diawali dengan niat bareng takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mengagungkan Allah, berarti ini simbol hablum minallah. Terakhir sholat itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Toleh kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Toleh kiri. Ini artinya
mendoakan keselamatan dan kasih sayang, mengajak damai, menebar kesejahteraan kepada kanan kiri, kepada yang di sekitar kita. Makanya kalau menutup sholat dengan salam sambil toleh kanan, toleh kiri. Di daerah saya di Bojonegoro sana sampai sekarang orang sholat itu kalau salam ya toleh gini. Di sini gimana? Oh iya, lanjut itu. Itu ada orang nggak ada orang tetap noleh loh ya. Nanti pas sholat sendirian nggak ada orang nggak mau noleh. Salam yang metenteng. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ketemu anaknya, bu kok gak noleh bu? Ora ana wong kok. Apa noleh sapa? Kuwi noleh ndoakan. Ya ana wong ora ana wong ya tetep noleh. Itu kan simbol hablum minan nas. Understand? Jawab tuh sayang. Al-Qur'an itu kalau bicara tentang sholat mesti gandengannya zakat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Sholat hablum minallah, zakat hablum minan. Ya Allah, gak digatekno aku. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan sekutukan dengan apapun. Itu hablum minallah. Gandengane wabil walidaini ihsana. Dengan kedua orang tuamu berbuat baik. Hablum minan nas. Understand? Ayo coba. Masuk bulan Ramadan, malam pertama aja udah disuruh sholat tarawih. Hablum minallah. Terakhir bulan Ramadan, zakat fitrah. Hablum minan nas. Haji juga begitu. Haji itu diawali dengan ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik hablum minallah. Terakhir tahallul, mencukur atau memotong rambut kepala, berarti hablum minan das. Yang dasnya nas. Mbok gati-gatekne aku. Lanjut apa enggak ini? Ya masih ada waktu 5 menit. Nggak usah rewel, nggak nyumbang cerewet. Semua ibadah ritual pasti mengandung nilai sosial. Semua ibadah sosial pasti mengandung nilai ritual. Ini nggak bisa dipisah. Semua ibadah ritual ada makna sosialnya. Kok kayak nggak percaya ya? Semua ibadah sosial mengandung nilai ritual. Ibadah ritual ini kayak sholat, puasa, itu contoh ibadah ritual. Ada nilai sosialnya, jelas. Sampean diperintah sholat, kalau sholatnya benar ada nilai sosialnya. Karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal mungkar, mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Berarti kan baik dengan manusia, nggak bakal keji, nggak bakal mungkar kalau sholatnya benar. Puasa ada nilai ritualnya, ya jelas, dengan menahan lapar, menahan haus, merasa lapar, haus, capek, menderita. Oh, seperti ini rasanya jadi orang miskin yang serba kekurangan. Akhirnya punya kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi untuk membantu sesamanya yang berkekurangan. Ada nilai sosial. Moga-moga paham. Nah, ibadah sosial semua yang dilakukan itu untuk menuju ritual yang lebih baik. Mau zakat, sedekah, infak, membantu sesama agar menjadi lebih dekat sama Allah. Mulane intinya gini, sama Allah baik, sama sesama harus baik. Kadang-kadang ada orang kalau dengan sesama manusia itu baik, tapi sama Allah hubungannya jelek. Maaf, lek karo padha wonge apik, karo sedulure, karo keluargane, karo tonggone, karo kanca-kancane, sapa-sapa apik, sareh, sumeh, ajer, serawung, nyedulur, membaur, grapyak, semana, apian, seneng tolong, ya loman, tapi ora salat. Ada apa enggak? Ada orangnya ndoprok sekarang. Ramadan juga enggak mau puasa. Loh, ini berarti hablum minannasnya bagus, tapi hablum minannasnya jelek. Atau sebaliknya, hablum minallahnya bagus, tapi hubungan dengan sesama manusia jelek. Kalau sholat kayak paling khusyuk sedunia. Baru membaca lafadznya niat medeni. Usolli. Usolli. Shol usolli.
usolli fardhal. Kowe takbiratul ihram ngangkat tanganku nyengkah-nyengkah. Saking khusuknya sendakepe melungker-melungker. Allahu akbar. Wah itu hablum minallahnya bagus. Tapi merugikan manusia, misalnya baru turun dari masjid nyolong sandal. Oh, hablum minallahnya bagus, zikir mantap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi punya hutang tetangga enggak nyaur. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada. Sekarang orangnya duduknya sembujung. Sikile lo ndrojor nek lungguh. Langsung ditekuk sikile. Ya iko tahlilan yasinan ya iko, tapi sambil ngerasani la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iku nek wong wedok, nek wong lanang kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nek ibu-ibu kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya melu tahlilan ikut, tapi sambil ngerasani tanggane la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jarene Mbak Ti ape pegatan ya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lho padahal sing lanang wonge ya meneng ngono. Iki sono 3 pertemuan Mbak Ti ra melok iki. La ilaha illallah. Aku pirang-pirang dina ra ketok sing lanang kok, biasane sing lanang nek barasari lewat ngarepe omahku. La ilaha illallah. Lah sing lanang kok kaya ngono menenge kok sampai pegatan. La ilaha illallah. Pancene sing ngendel ya Mbak Ti kuwi kok. La ilaha illallah. Ada apa enggak yang kayak gitu? Dah, kayak saiki jilbabe ireng. Nah itu namanya tahlil ganda campuran itu. Tahlilan campur rasan-rasan. Lah, lho, piye maksudnya? Bu, lah iki kan ono peringatane Isra Mi'raj to iki. Menyambut saking panitianya itu bingung. Ini mau dibikin acara apa? Maulid Nabi udah. Sebenarnya sih bukan lewat, memperingati Maulid itu tiap hari kapanpun bagus-bagus saja. Cuma umumnya momennya kan kalau nggak Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ini udah lewat. Mau Isra Mi'raj belum bulan Rajab. Jadi panitianya bingung, ya wis menyambut. Loh, ya nggak apa-apa. Loh, Isra Mi'raj itu diantara hikmah yang bisa kita ambil kan juga hablum minallah, hablum minan nas. Maka perjalanan Rasulullah itu nggak langsung naik. Kenapa sih kok nggak langsung dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha? Langsung kenapa? Orang tujuannya juga mau ke sana kok. Langsung aja minal Masjidil Haram di Mekah naik Sidratul Muntaha. Kok nggak langsung, tapi kok minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, perjalanan horizontal dulu. Gak ngerti ki horizontal ki. Astagfirullahaladzim. Ayu tapi kok. Makasih ya sayang, kamu yang mau deket aku sini. Aku tuh nggak bisa membayangkan kalau misalnya jamaah yang hadir itu pengen tempat yang kering semua. Terus manggone nang pinggir-pinggir kono kabeh. Terus depan sini nggak ada manusianya. Kan yo aneh toh. Lah panggungnya di sini kok jamaahnya di sana kabeh. Perkarane apa? Golek nggon garing. Kayak jamaah njaluk penak tok kayak sing kono kae. Enggak usah dada-dada, aku gak padamu. Kamu nggak mau deket sama aku. Makanya ini yang pahalanya paling gede ini insya Allah yang deket-deket sini insya Allah. Karena rela ngecembeng, nyemek-nyemek sampai basahnya tembus katoknya. Tak dongakno muga-muga ora rangen. Ya ngerti lah. Bokonge nyemek-nyemek ngono. Luar biasa. I love you semuanya. I love you. Sing tuwek ra usah. Wah aku ngajak sing nom sing tuwek ndisiki. Kadung asam urate kumat meluntir ra iso balik kok.
Karepku ki sing enom lho kok sing tuwek malah ndisiki ngene. Astagfirullah. Makanya perjalanannya Rasulullah itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, perjalanan menyamping dulu, nggak langsung naik ke atas. Naik ke atas simbol ritual hablum minallah. Kalau menyamping ini simbol sosial hablum minannas. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu bukan hanya mengajarkan tentang ritual saja, tapi juga menekankan nilai-nilai sosial. Bukan hanya hablum minallah saja, tapi juga hablum minan nas. Gitu loh Bu. Loh, sebagus apapun ibadahmu sama Allah, tapi kalau hubungan dengan sesama manusia jelek, kada diterima. Aku sok kada aku. Kada diterima. Loh, ulun bisa. Wah, sholatnya Masya Allah, lek sholat sujud sampai batuke benjut, zikir nganti lambene jedir, poso bendino sampai wetenge ngelempeng, berangkat haji tiap tahun, berangkat umroh seminggu 5 kali. Ya, kan rumahnya Mekah. Tapi sama saudara nggak akur, sama keluarga nggak damai, sama tetangga nggak rukun, gara-gara becek balik ora imbang. Nyumbang loh, tetangga punya hajat dia nyumbang 300.000, giliran dia nyumbang balik cuma 100.000, ngomel. Ada apa enggak? Ada. RT 4 omai madep ngidul. Gua makanya sampai Rasulullah menyatakan yamkutullah qati'ar rahim walau mata jawfal ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang memutus silaturahim, memutus persaudaraan walaupun dia matinya sedang bersujud di dalam Ka'bah. Mati sedang bersujud, tempatnya di dalam Ka'bah. Ini kan api-api panggonan, api-api posisi. Tapi kalau dia mutus silaturahim gara-gara itu sumbangan balik ndak imbang ke tetangga, ora tonggo-tonggonan rapat TN, tolak semua ibadahnya. Oke. Sampun, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahim, memutus persaudaraan, nggak bakal bisa masuk surga. Mulane inti ajaran Islam itu ya suruh baik dua-duanya tadi. Isra dulu baru Mi'raj, nggak langsung Mi'raj. Sampeyan sholat bisa tanda anil fahsya'i wal mungkar, hablum minan nasnya supaya bagus. Maka intinya sholat itu sujud. Ketika pian sujud, menyosop itu, mendelosor dan menjungkel. Sujud itu pian kan bisik bumi. Orang sujud itu kan bisik-bisik ke bumi tuh. Sup, 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 sup. Lah terus yang dibaca apa lek subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sambil jungkel-jungkel sup, sup, sup. Itu sampean hanya berbisik ke bumi tapi menggetarkan langit. Bisikanmu itu menggetarkan langit. Makanya kalau baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pelan-pelan aja. Itu pelan aja langit bergetar. Oleh maca banter subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jebol engko langite. Loh, coba toh Bapak Ibu diperhatikan. Sebagus apapun ibadah ritual, sebagus apapun ibadah sampai rotial gara-gara kayak mangan roti ya loh. Diceramai mau mangan ya ora keselak. Sebagus apapun ibadah ritual,
Astagfirullahaladzim. Rumangsane wong-wong ya ora kesel apa. Kalau sosialnya jelek, ketolak. Ritual bagus yang dihasilkan dari sosial yang buruk nggak diterima sama Allah. Ritualmu bagus, hubunganmu sama Allah bagus, tapi kamu merugikan saudaramu, merugikan manusia, ditolak kok sama Allah. Makanya maaf, ada orang haji itu kan ibadah sama Allah toh, tapi dia menggunakan dana atau biaya yang zalim kepada manusia, nggak diterima hajinya. Contoh yang dipakai duit haram misalnya, yang dipakai duit haram misalnya man hajja bi haramin au min haramin, kata Rasulullah, siapa yang haji pakai duit haram, duit colongan, duit hasil korupsi, duit anakan, hasil renten nih loh, ngutangi dom nyaure cagak listrik, ngutangi cocok bayari bajul. Di sini ada rentenir. Rumahnya sebelah mana? Nanti tak mampir aku. Tak kaki gulune. Itu kan mencekik leher tetangganya toh itu. Nah, kok duit hasil kayak gitu misalnya dipakai berhaji, duit pokoknya duit haram lah, duit curian, duit hasil judi, melu judi online, judol nih lo, ngeslot, untuk duit gue haji misalnya, umpamane lo ki, oh itu ya situ melanggar peraturan agama, melanggar peraturan negara, saiki polisi gencar-gencare lo nangkepi judi online, melu on pengen mlebu penjara gue, lo kok dipakai haji, tolak semua. Kata Rasulullah, man hajja bi haramin au min haramin. Siapa yang berhaji pakai duit haram, sampai di Mekah, ya secara administrasi ya lancar-lancar aja, anggar punya paspor, punya visa, duit tasreh, secara administrasi lancar-lancar aja. Tapi apa kata Nabi? Idza qala labbaik Allahumma labbaik, ketika dia bertalbiyah menghadap Allah, walaupun sambil mewek-mewek, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa kata Allah? Fa'ajaballahu lahu, Allah menjawabnya, la labbaik laka wala sa'daik. Jarene Gusti Allah ini, ora labbaik-labbaikan. Labbaik-labbaik apaan? Kamu kesini tapi mencekik leher tetanggamu itu. Duit haram kau pakai menghadap aku, enggak sudi aku nerima. Masya Allah. Makanya kan saya pernah cerita, ada orang pergi haji pakai duit korupsi. Ya awalnya sih lancar-lancar aja. Tapi ketika ritual lempar jumroh itu kan simbol melempar setan tuh itu. Ada masalah. Batu kerikil yang dipakai ngelempar itu balik terus. Padahal dia udah hati-hati baca takbir, Bismillahi Allahu Akbar, cetak balik itu watune. Berkali-kali Bismillahi Allahu Akbar, cetak balik terus batunya. Dia penasaran, akhirnya batu itu diambil. Ternyata ada tulisannya, maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Podo setane teman-teman. Bahkan batu yang kedua itu tulisannya, situ lebih setan daripada sini. Coba paham enggak ya ini ya? Gini loh Bu, mau enggak? Nah iya makanya enggak boleh dipakai nyentil-nyentil itu nak. Ayo, kalau berani nyentil babi sana, nanti terekam kamu. Wes toh malah goleki bocahe. Sini Bu, Bu. Iki nanti ono bagi-bagi sarungnya apa enggak ya? Ya udah. Sekarang gini, semua ibadah yang urusan dengan Allah itu kalau
tidak bisa dilaksanakan sebab suatu alasan, maka solusinya dikembalikan kepada manusia kok. Gak percaya iki model nek ra dikeki contoh. Padahal ibadah ini urusannya sama Allah. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal sehingga dia nggak bisa menjalani, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada manfaat buat manusia, nggak kepada Allah. Contoh, puasa itu kan urusan kita dengan Allah, betul? Ya Allah, gak nyaut, diulang. Puasa itu kan urusan kita dengan Allah, betul? Betul, sampai pahalanya lo dirahasiakan. Malaikat itu lo ndak tahu pahalanya puasa, karena itu privasi antara kita dengan Allah. Allah menyatakan as-saumu li, puasa itu untuk aku, kata Allah. Wa ana adzibihi, aku yang membalasnya. Rahasia pahalanya. Puasa itu urusan kita dengan Allah. Tapi kalau misalnya ada orang yang udah sangat sepuh, usianya sudah sangat tua, sehingga nggak kuat menjalankan ibadah puasa. Loh, ini tebusannya nggak dikembalikan kepada Allah, tapi tebusannya nanti manfaat kembali kepada manusia. Coba kalau orang udah tua banget nggak kuat berpuasa, ini gantinya wiridan, zikiran, apa bayar fidyah? Loh, ora nyaut. Gantinya istighosah apa fidyah? Fidyah berarti beras. Beras itu untuk Allah apa untuk manusia? Padahal puasa itu kan urusan kita dengan Allah. Loh, kalau ada orang yang nggak mampu berpuasa, loh tebusannya kok nggak istighosah yang kembali kepada Allah? Kok nggak wiridan, tapi tebusannya kok beras kembali kepada manusia? Paham? Astagfirullah, mudah-mudahan paham ya Allah. Susah ngomongnya orang yang agak. Ibadah haji itu kan urusan dengan Allah, betul? Nah, misalnya sekarang ada orang haji, dia sedang ikhram, melanggar larangan-larangan ikhram. Ini gantinya nggak disuruh tahlilan, nggak disuruh khataman Quran, istighosan, ndak. Tapi dam. Berarti kambing digorok untuk manusia. Understand? Semoga-moga paham. Oi. Banyak hal-hal yang sangat Allah sekali. Tapi ketika tidak bisa melakukan karena suatu hal, maka solusinya dikembalikan kepada hal yang sangat manusia sekali. Bahkan dalam 1 tahun ada 4 hari. Setiap tahun ada 4 hari yang kesolehanmu, kebaikanmu tidak dinilai dari sujudmu, tidak dinilai dari zikirmu, tidak dinilai dari tasbihmu, tapi dinilai dari sosialmu kepada sesama dengan korban. 4 hari setiap tahun itu adalah Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Nilai kualitasmu sebagai hamba Allah itu sangat diukur dari pengorbananmu kepada sesama. Loh, hablum minan nas. Ya Allah, moga-moga faham. Bu, loh, iman itu bukan hanya urusan dengan Allah, tapi juga urusan dengan sesama. Makanya zaman lek ngaji syu'abul iman, cabang-cabangnya iman, halah nek potonganmu ora ngira abot nderese. Abot nderese wong jam 3 wis mangkat nderes. Lah yo sampean nek ape nderes sih mestine ya Allah eman. Ini jam 3 mau berangkat deres. Coba walaupun 2 rakaat, 4 rakaat sholat dulu. Nanti barokah. Ya meneng wong ora tahu. Kadang-kadang gara-gara deres ora sholat subuh. Ada apa enggak?
banyak termasuk bojomu. Nah subuh-subuh neng kebon, balik mulai neng omah sholat subuh enggak tekan omah jam 9 jam 10. Lah terus subuhe kapan? No kebon karet, rangiro potongamu rangiro. Nesu ya ben mangkel ya ben wong kenyataane ngono tenan. Mulane wajahmu mengandung karet. Yuk gak apa-apa sih, cuma ya mestinya sampeyan yuk jangan tinggalkan sholat hanya demi deres. Ngono kok pengen barokah. Yuk nggawa gelaran ning kebon nek males ning masjid. Nggawa gelaran ning kebon sholat di situ kan bisa. Bawa sajadah, nggawa gelaran, yang penting suci. Ya sepurane nek mangkel aku ora diundang neh nok kene ra apa-apa golek desa liyane. Desa liyane sik akeh kok. Bingung. Bu. Ya Allah. Masya Allah. Saman kalau ngaji Syu'abul Iman, cabang-cabangnya iman. Cabangnya iman itu kan bid'un wa sittuna syu'abah. Wa fi riwayatin bid'un wa sab'una syu'abah. Wes enggak ngerti mantuk-mantuk ae. Cabang iman yang paling tinggi itu apa? A'laha la ilaha illallah. Bareng. La. Itu cabangnya iman yang paling tinggi. Urusan dengan Allah berarti hablum minallah. Cabangnya iman yang paling rendah apa? Imatatul adza 'anit thoriq. Menyingkirkan duri dari tengah jalan. Kalau ada orang lewat ini bisa mencelakai orang. Kelihatannya kan rem loh, itu hablum minannas. Menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan orang lain, tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain. Itu cabangnya iman. Berarti urusan dengan manusia. Wa ausatuha, tengah-tengahnya iman, ikramud dhaif, memuliakan tamu. Iki urusan karo Gusti Allah apa karo padha menungsae? Sesama manusia. Kalau punya tamu dihormat, dimuliakan. Ya Allah, Bu. Jadi iman itu bukan hanya urusan dengan tasbih, tapi iman juga urusan dengan toples. Gak paham sih ani. Iman itu bukan hanya astagfirullah, haladim, astagfirullah, haladim, astagfirullah, haladim, astagfirullah, haladim, stok. Bukan hanya itu, tapi mari silahkan dimakan, mari silahkan itu. Memuliakan tamu. Bahkan ibu lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Assalamualaikum. Tutup Qur'annya. Waalaikumsalam. Bukakan pintu. Silahkan masuk. Itu yang benar. Jangan lagi baca Quran. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Assalamualaikum. Khafidatur rafi'ah. Biar tamunya denger kalau lagi ngaji. Waalaikum. Idza rajjatil ardu rajja. Kula nuwun, waalaikum, permisi. Wa bussatil jibalu bassa. Baca Qur'anmu enggak dapat pahala. Baca Qur'anmu enggak dapat pahala. Ibu lagi baca Qur'an, ada tamu datang. Assalamualaikum, tutup Qur'annya, taruh di tempat yang mulia, yang tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukakan pintu. Mari masuk, silakan. Ibu berdiri menyambut tamu, kemudian mari masuk, silakan. Itu jauh lebih besar pahalanya daripada ibu melanjutkan baca Quran. Understand? Loh, gerakan tanganmu, Pak, mempersilahkan tamu masuk. Silakan dimakan. Ini sama dengan gerakan tangan ketika menyabutkan pedang perang melawan orang-orang kafir di medan peperangan. Nih. Makanya kalau punya tamu aja kok nyaprut tae. Betutut tae.
Assalamualaikum. Salam. Oh, sepanjang di tamu niki Masya Allah nggak ada senyum-senyumnya sama sekali. Ada ini, ada. Ada, aku tahu. Kudungnya coklat. Aku ora lho, Bah. Walaupun tamune utang. Walaupun itu tamu mau ngutang. Loh iya, aturannya seperti itu kok. Ya Allah, paham pora ini. Diajak ngobrol, diajak ngomong. Loh itu pahalanya besar itu. Daripada sama neruskan bacaan Qur'annya, neruskan bentar masih ngaji, nggak denger apa? Tambah dosa sampean. Loh iya. Ya Allah, Bu, ketemu orang, ketemu tetangga, setel, wajah cerah, sikap ramah, senyum indah, itu menghapus semua dosa-dosa ibu. Mbak mau kemana? Senyum, wajahnya cerah, itu dosa-dosa ibu dihapus semua sama Allah. Kalau ketemu tetangga, nyapa, sikap ramah, wajah cerah, senyum indah, itu menghapus semua dosa. Gitu. Sama nggak perlu ketemu tetangga terus pengen dihapus dosanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Malah dikerawuk raimu. Ada tetangga lewat depan rumah. Mbak mau kemana mbak? Ke pasar. Mampir mbak. Kok mampir tenan ya mumet sirahmu ya. Tapi itu bukan basa-basi, itu perintah. Walaupun kok misalnya dia mampir beneran ya mumet Tuhan. Tapi kan aturan agama memang seperti itu. Loh itu menghapus dosa gitu loh Bu. Baik dengan Allah dalam hubungan ritual, baik pula dengan sesama manusia dalam hubungan sosial. Kalau hubungan sama Allah itu gampang kok. Wong sampean melakukan ibadah itu suruh yang enteng-enteng, yang gampang-gampang. Kalau sampean bisa kerjakan, nggak bisa tinggal. Itu urusan sama Allah. Halo? Kayak anak sekolah pas ujian itu loh. Anak sekolah pas ujian, nggarap soal. Itu biasanya sama gurunya kan dipesan gini. Anak-anak kerjakan soal yang gampang-gampang dulu ya. Kalau gampang kerjakan, yang susah tinggal. Itu bener itu gurunya. Kenapa? Karena waktu ujian itu terbatas. Jangan sampai waktunya habis, soal yang gampang-gampang belum dikerjakan. Karena mikir soal yang susah, mikir soal yang sulit satu itu, keburu waktunya habis. Malah nggak dapat nilai. Yang bener gimana? Soal yang gampang-gampang itu garap. Sing gampang kerjakan, gampang kerjakan, gampang kerjakan. Oh nanti dapat nilai banyak. Soal yang gampang-gampang udah selesai dikerjakan, waktu masih ada, pakai untuk mikir soal yang sulit tadi. Bisa kerjakan, nggak bisa tinggal. Ini wong cerdas. Nah, urusan kita dengan Allah begitu. Ayo ibadah yang gampang-gampang kerjakan supaya dapat nilai banyak. Karena waktu hidup di dunia ini terbatas. Jangan sampai waktunya habis, yang gampang-gampang belum dikerjakan, keduluan mati. Enggak, sholat sulit apa gampang? Garap. Jawab tuh sayang. Puasa sulit apa gampang? Kerjakan. Ngaji kayak gini sulit apa gampang? Gampang. Kalau ada ngaji berangkat, kerjakan. Mana loh? Tahlilan yasinan sulit apa gampang? Gampang, ayo kerjakan. Seduluran silaturahim sulit apa gampang? Garap. Ayo haji gampang apa sulit? Sulit, kan dirimu tidak gablek duit. Ya ojo dipikir nemen-nemen jeplok ndasmu. Tinggal ngono supaya iso-iso ngono lho. Ya Allah paham ndak ya ini ya. Supaya dapat nilai banyak. Salat itu gampang, ayo dikerjakan. Jangan hanya yang fardu. Salat-salat sunnah ayo biar dapat nilai banyak. Eman kalau nggak dikerjakan, mumpung masih ada waktu loh. Mumpung waktunya belum habis. Ayo dikerjakan. Jangan hanya yang fardu, sholat sunnah juga, rawatib, qabliyah, ba'diyahnya, kalau pagi duha, kalau malam tahajud gitu loh Bu, walaupun 2 rakaat, 4 rakaat. Jangan bangun malam cuma piece of the tour and piece of the yes.
Ngelilir nguyah-nguyuh tok. Eman. Yang bilang sholat susah sulit itu siapa? Sholat itu gampang, apa mana sholatmu ya terima tulung jadi tuli-tuli kendundut gobek-gobek. Nggak mampu sambil berdiri boleh kok, sambil duduk. Sambil duduk nggak kuat, sambil berbaring fa'ala jambihil aiman. Berbaring udah nggak mampu, fa mustalqiyan, lumah-lumah bisa. Udah nggak mampu, fa bil isyarah. Nganggo isyarat gak bisa sambil kedap lho salat. Allahu akbar pet walau dolin biar. Sampai terakhir salam. Loh, udah nggak bisa tinggal melorok tok. Bayangkan hatimu yang mengerjakan sholat. Nah, sholat mengerjakan di hati udah nggak bisa. Sampean malah dimulia-muliakan, ditaruh di depannya imam. Loh. Pernah nggak sampean sholat jamaah terus ditaruh di depan imam? Iya, bentar lagi. Malah dimulia-muliakan pian. Coba. Makanya ayo dikerjakan, gampang kok. Jangan hanya maktubah fardhu 5 waktu. Sayang dong, wong itu gampang. Ayo dikerjakan. Puasa gampang. Puasa kan tinggal modal nahan nih. Bahasa Inggrisnya the ngempet. The ngempet. Lah kan puasa ini modalnya tinggal ngempet aja toh. Ngempet, tidak makan, tidak minum, dan tidak berengonoan. Itu juga hanya siang hari, kalau malam juga boleh kok. Yuk, yang membatalkan puasa secara syariat kan cuman itu. Memasukkan atau kemasukan 3 benda. Benda padat, benda cair, dan benda gembuk-gembuk kenceng. Memasukkan atau kemasukan. Kok diguyu toh? Makanya jangan hanya Ramadan aja. Ayo puasa-puasa sunnah itu. Tarwiyah, Arafah, Tasu'a, Asyura. Syukur-syukur rutin puasa Senin. Nyaut rutin puasa Senin, Kemis. Jadi tiap Senin pean nyenen, tiap hari Kemis pean ngemis. Lo ngaji kayak gini gampang kok, nyatanya hujan-hujan tetap bisa dilaksanakan. Kalau ada tabligh akbar, ada pengajian, mangkat, udah. Sing gampang-gampang ayo dilakoni. Zikir gampang, ayo dikerjakan. Sak nganggure lambe iku nggo zikir, nggo selawat. Aku sebenarnya seneng zikir tapi nggak ngerti artinya, ndak apa-apa. Sampean yang mimpin nih kadang nggak ngerti artinya kok. Gayane tok. Artinya apa? Mbuh. Kalau ono istighosah, NU, melu, ndak ngerti artinya, ndak apa-apa. Sampean yakin mantep itu baik, ikut. Ngono lho Bu.